Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu menuntun kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan kami boleh ada. Semua ini karena berkat kasih anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, persembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian pengagungan kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkarya atas setiap kami Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Sama-sama kita katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar karya-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami, darah-Mu yang telah menebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oleh darah anak domba yang telah menghancurkan kuasa iblis, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita
memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan apa yang telah kami bawa ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang telah setia dan taat belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kau berkati dalam segala pekerjaan usaha, pendidikan anak-anaknya Tuhan. Dan segala yang menjadi kebutuhan keperluan mereka Engkau yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik Yesus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau, menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber kemampuan. Haleluya. Oh haleluya. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dari hati kami boleh terus muncul ucapan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, juru selamat dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu yang menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak untuk kita menaikkan satu pujian, di mana pujian ini juga menjadi sebuah tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Perlindungan-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, Kau selalu menyertai setiap langkahku. Sekarang ku persembahkan seluruh hidupku untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, Kau selalu menyertai setiap langkahku. Sekarang ku persembahkan seluruh hidupku untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan, dan kesempatan yang indah untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan diberi tema atau diberi judul Hidup dalam Perlindungan Tuhan. Judul ini akan saya sampaikan sepanjang bulan April. Jadi sepanjang bulan April dari minggu pertama yaitu minggu yang lalu, sekarang sampai akhir bulan April tema firman Tuhan adalah hidup dalam perlindungan Tuhan. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar hidup kita untuk senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ayat mas kita dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua mengatakan demikian. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara hidup dalam perlindungan artinya kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan,
berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam ayat ini Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sumber kekuatan, sumber pertolongan dan sudah sangat terbukti. Karena itu saya percaya kalau hari ini kita boleh ada, kita boleh hidup, kita boleh sehat, kita boleh berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya itu pun semuanya karena berkat perlindungan Tuhan bagi kita sekalian. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar mengapa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara kita perlu punya dasar yang kuat. Pada waktu kita sungguh-sungguh yakin atau meyakini perlindungan Tuhan dalam hidup kita, maka ada dasar kebenaran yang boleh dihidupi oleh kita sekalian. Mari kita akan sama-sama belajar tentang dasar-dasar supaya kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dasar perlindungan Tuhan dalam hidup kita karena hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan. Kita lihat Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal yang bernama Ayub atau Nabi Ayub. Itu orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan mengalami pergumulan juga secara luar biasa. Diberkati luar biasa, pergumulannya juga luar biasa. Nah, tetapi kita melihat di sini bagaimana kehidupan Ayub, di mana Ayub menerima perlindungan Tuhan secara utuh. Kalau kita membandingkan ayat yang ke-10 dari Ayub pasal 1, di sana iblis memberikan sebuah pernyataan di hadapan Tuhan kenapa Ayub diberkati, karena Ayub hidupnya luar biasa. Karena ada pagar yang dibangun oleh Tuhan yang melindungi nyawanya, melindungi kesehatannya, bahkan melindungi harta bendanya. Karena itu mari kita akan sama-sama pelajari siapa Ayub. Dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam hidup yang takut akan Allah, di sana ada kesalehan, ada kejujuran, ada juga sikap menjauhi kejahatan. Saya percaya kalau hidup kita hari-hari ini diminta oleh Tuhan untuk hidup takut akan Allah. Takut akan Allah artinya menghormati Tuhan. Biarpun secara kasat mata Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Tetapi Allah ada, Allah maha hadir, Dia maha melihat. Firman-Nya, pernyataannya, tuntunannya, kasih karunia-Nya bisa diterima dan dirasakan oleh kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup takut akan Allah identik dengan menjauhi kejahatan. Hidup takut akan Allah, saudaraku, identik dengan hidup jujur, hidup saleh. Kita sebagai orang beriman tetapi kita juga sebagai orang yang beragama, yang menjalankan aktivitas ibadah keagamaannya dengan baik dan benar. Karena itu hari-hari ibadah yang ada di gereja kita, di tempat kita, Bapak Ibu Saudara, jangan ditinggalkan, jangan dianggap remeh, jangan dianggap tidak penting. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sangat menghormati Tuhan. Orang yang sangat menghormati Tuhan juga adalah orang yang sangat menghargai, menjalani hari-hari ibadah yang ada. Dia bukan sekedar menjadi penonton ibadah, pendengar ibadah, tetapi dia menjadi pelaku ibadah, yaitu mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan cara hidup saleh, hidup jujur, menjauhi kejahatan. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Tuhan rindu saudara dan saya hidup takut akan Allah, bukan hanya suami, bukan hanya istri. Orang tua dan anak dan cucu kita, artinya setiap generasi dalam hidup kita, dari keluarga kita lahir, keluarga-keluarga keturunan yang takut akan Allah. Alkitab berkata, supaya lanjut umurmu, supaya engkau panjang umur, supaya engkau sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, perlindungan Tuhan dalam hidup seseorang bukannya tanpa alasan. Perlindungan Tuhan dalam hidup seseorang
karena seseorang itu menghargai tembok perlindungan Tuhan, pagar perlindungan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya dengan cara apa? Hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup kita sembrono, kita tidak takut akan Tuhan, bukannya menjauhi kejahatan, tetapi kita masuk di dalam hidup dalam kejahatan. Kita bukan orang jujur, kita bukan orang saleh. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita hentikan kejahatan-kejahatan yang sedang kita lakukan, kebohongan-kebohongan yang sedang kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang sedang kita lakukan. Ayo kita tanggalkan, ayo kita tinggalkan, ayo baharui hidup kita. Mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita sekalian mau membangun hidup dengan hidup takut akan Allah. Karena hanya dengan jalan hidup takut akan Allah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjauhi kejahatan. Kalau kita tidak takut akan Allah, saudara tidak berdaya menghadapi kejahatan. Kita akan terus bersekutu dan bergumul dengan kejahatan. Sedangkan kalau kita hidup di dalam kejahatan, kejahatan itu adalah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, membuat saudara dan saya tidak bisa berdamai dan menikmati persekutuan dengan Allah. Bagaimana perlindungan Allah ada pada kita kalau kita hidup di dalam kejahatan? Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, dasar dari sebuah perlindungan Tuhan, karena saudara dan saya hidup takut akan Allah. Yang kedua, karena hidup mengandalkan Tuhan. Kita lihat ayat yang tidak asing bagi kita, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau berbicara mengandalkan Tuhan, saya percaya dalam benak pemikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau mungkin ada di antara saudara yang masih mengandalkan dirinya sendiri, masih mengandalkan modalnya sendiri, masih mengandalkan pengalamannya sendiri, masih mengandalkan relasinya sendiri, masih mengandalkan keberhasilan-keberhasilan di masa lalu. Saudara, berhati-hatilah, karena semua pengalaman kita di masa lalu tidak bisa diandalkan untuk menjadi pengalaman kita hari ini. Semua relasi kita yang ada, saudaraku, puji Tuhan kalau mereka boleh menjadi berkat bagi kita. Tetapi mereka juga adalah manusia biasa yang tidak bisa diandalkan oleh kita. Sewaktu-waktu manusia bisa berubah. Modal yang kita miliki sewaktu-waktu mengalami proses yang namanya inflasi. Saudara, harga-harga mulai naik, apa yang kita miliki, keuangan yang kita miliki sekarang nilainya semakin turun, tidak bisa diandalkan seperti dahulu. Kita mungkin bisa menjual barang, menjual produk, tetapi belum tentu kita bisa membeli kembali dengan harga yang sama. Artinya perubahan demi perubahan yang ada di sekitar kita itu bekerja sangat cepat, berlalunya sangat cepat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan terjebak dengan perkara-perkara yang bisa menyesatkan hidup kita sendiri. Tetapi pada waktu kita belajar mengandalkan Tuhan melebihi segala-galanya, saya percaya ada anugerah yang besar, dan Tuhan adalah Tuhan yang mengerti siapa saja hamba-hambanya, anak-anaknya, jemaatnya yang mengandalkan hidupnya hanya kepada Dia. Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, Tuhan yang tidak pernah kekurangan orang yang disediakan untuk menolong kita, Tuhan yang tidak pernah kekurangan waktu untuk berbicara dan menolong kita, Tuhan yang kita sembah, kita andalkan dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan menyertai kita, memberkati hidup kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di sini dikatakan dengan jelas, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menaruh seluruh harapan hidupnya hanya kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan aman karena kita selalu ada di dalam perlindungannya. Setuju, katakan amin. Yang pertama, orang yang ada dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Yang kedua, orang yang mengandalkan Allah lebih dari segalanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang ada dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, supaya hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam penyertaan Tuhan. Pastikan setiap hari hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Yusuf secara manusia, dia adalah orang yang tidak punya masa depan. Dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual kepada orang Midian. Dia menjadi budak di Mesir. Secara kasat mata kita boleh melihat bahwa Yusuf adalah orang yang tersingkirkan, orang yang terbuang, orang yang sudah tidak punya harapan hidup yang baik. Penyertaan Tuhan ini yang membuat Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa. Penyertaan Tuhan berbicara tentang perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan berbicara tentang anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh status, situasi, keadaan, tempat di mana dia tinggal, tidak pernah bisa menghambat perlindungan Tuhan, berkat Tuhan bagi seseorang yang ada di dalam penyertaannya. Tuhan yang kita sembah berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan adalah banyak di antara orang yang mengaku beriman, orang Kristen, tetapi menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang penuh dengan tekanan, masa-masa yang penuh dengan tantangan, biasanya berubah di dalam keyakinannya. Dia mulai meragukan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kok seperti ini ya? Kalau Tuhan melindungi, kok kenyataannya seperti ini ya? Yang lain usahanya tambah maju, karirnya tambah maju. Loh, saya kok malah hidupnya terlunta-lunta. Hidupnya tanpa ada harapan, tidak ada tanda-tanda baik untuk meraih masa depan. Saya percaya kondisi seperti inilah dalam sebuah kenyataan yang dialami oleh Yusuf. Namun Yusuf itu pribadi yang jiwanya, hatinya luar biasa. Di tengah-tengah situasi apapun, kondisi apapun, dia tetap menjadi pribadi yang stabil hatinya, stabil imannya, stabil keyakinannya. Keyakinannya akan penyertaan Allah membuat dia selalu mengerjakan yang terbaik. Dia melakukannya dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Tidak peduli orang melihat dia statusnya sebagai seorang budak, sebagai seorang buangan, tetapi dia selalu mengerjakan dan melakukan yang terbaik. Bukan hanya Tuhan menyatakan
menyertai Yusuf, tetapi orang-orang di rumah Potifar, mereka mengakui dan melihat bahwa Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Apa salah satu buktinya bahwa dia disertai oleh Tuhan? Apa yang dikerjakan oleh Yusuf sebagai seorang budak yang menerima tanggung jawab pekerjaan di rumah tuannya? Apa yang dikerjakan karena dia mengerjakannya segenap hati yang terbaik, yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Jadi saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti sekarang, pandemi sebentar lagi akan berakhir, dan saya percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya untuk menyertai orang-orang percaya. Kalau saudara dan saya tetap yakin hidup di dalam penyertaan Tuhan, situasi apapun, kondisi apapun, yakinlah dalam hidup kita ada perlindungan Tuhan. Yakinlah dalam hidup kita ada kekuatan daripada Tuhan. Seperti Tuhan sanggup menyertai Yusuf dan memberkati Yusuf, melewati berbagai macam tantangan-tantangan, masalah demi persoalan, datang silih berganti, tetapi itu tidak membuat Yusuf ragu-ragu dengan Tuhan. Saudara bisa membayangkan Yusuf hidup di negara orang, hidup di perantauan sebagai seorang budak, tidak ada pendeta yang membesuk, tidak ada pendeta yang mendoakan, tidak ada guru spiritual, tidak ada orang yang kasih support, kasih masukan kepada Yusuf. Di sana Yusuf hanya dia sama Tuhan. Dia berperkara dengan Allah. Secara manusia sepertinya Yusuf sudah tidak punya siapa-siapa. Yusuf tidak punya kekuatan apapun, tetapi keyakinannya akan penyertaan Allah yang membuat Yusuf hebat. Bagaimana dengan saudara? Kita seringkali mudah menyerah. Kita seringkali mudah tawar, kita seringkali mudah putus asa. Menghadapi tantangan, kita gampang mengeluh, gampang ngomel, gampang menyalahkan keadaan, gampang menyalahkan orang lain. Bahkan seringkali juga gampang menyalahkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, supaya kita tidak keluar dari perlintasan perlindungan Tuhan, dari tembok perlindungan Tuhan, dari pagar perlindungan Tuhan, tetapkan dalam diri kita sebuah keyakinan yang pasti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita lihat kembali di dalam satu ayat di dalam kitab Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku, saya percaya sejarah kehidupan Yusuf diawali dari kehidupan nenek moyangnya, dari Abraham, Ishak, Yakub. Janji Tuhan kepada mereka adalah janji yang sama. Kalau Tuhan berjanji, maka di dalam janji penyertaan Tuhan itu ada janji perlindungan Tuhan. Di dalam janji penyertaan dan perlindungan Tuhan ada janji penggenapan janji Allah. Allah berjanji apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan akan digenapi, akan dilakukan bagi orang yang hidup di dalam penyertaan Allah. Dan itu sudah terjadi baik dalam kehidupan Abraham, dalam kehidupan Ishak maupun dalam kehidupan Yakub, dan sekarang dalam kehidupan Yusuf. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kalau nenek moyang kita disertai Tuhan, saudaraku, kita disertai Tuhan, anak-anak kita disertai Tuhan, cucu kita disertai Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan lintas generasi. Dari generasi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, mengandalkan Allah, yakin hidup di dalam penyertaan Allah, maka saya percaya hidup kita, biarpun menghadapi berbagai macam tantangan, masalah dan persoalan, pastikan saudara dan saya pada akhirnya tetap dalam kondisi aman, karena perlindungan Tuhan itu membela, memagari, melindungi kita dari segala yang jahat. Manusia mereka-reka yang jahat, tetapi perlindungan Tuhan di dalam Allah yang setia akan mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara pada saat ini yakinkan diri kita bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Ada Tuhan yang setia yang selalu menopang, menuntun, membimbing langkah hidup kita. Karena itu jangan takut, ayo tetapkan hati kita. Tetap semangat, tetap yakin apa yang kita kerjakan, kita lakukan pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Karena perlindungan Tuhan sempurna bagi orang percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang memagari, melindungi hidup kami, nyawa kami, kesehatan kami, harta benda kami. Semuanya boleh aman karena perlindungan-Mu yang sempurna. Karena itu kami mau hidup di dalam penyertaan dan pelindungan Bapa. Kami boleh hidup takut akan Allah, kami boleh hidup mengandalkan Tuhan, kami boleh hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kalau 3 hal ini boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Hidup kami aman, hidup kami berhasil, hidup kami beruntung. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan, di mana setiap tantangan masalah boleh dihadapi dan dilewati. Dan pada akhirnya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah, kami akan kembali beraktivitas dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Kami membuka hati kami, tengadakan wajah kami, mengangkat tangan kami. Kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pelayananmu. Dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.